Dan saya pikir ada baiknya juga manajemen dari Persib Bandung juga melayangkan protes ya terhadap kinerja dari wasit ini. Dianggap Julio Cesar menggagalkan peluang yang seharusnya bisa didapat oleh Aljeta untuk mencetak gol. PSIM versus Persib berakhir tanpa kemenangan, pertandingan berjalan panas. Partai Super League 2025 antara PSIM versus Persib berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul dan kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertarungan ketat tersaji sepanjang babak pertama pertandingan PSIM versus Persib dengan kedua tim saling menciptakan peluang. Tidak ada dominasi yang berhasil dilakukan kedua tim setelah pertarungan ketat di lini tengah membuat keduanya saling berbalas serangan. Peluang emas PSIM sempat tercipta di menit ke-12 lewat upaya Darmin Aljeta menerima umpan terobosan dari Ezequiel Vidal. Namun tendangan pemain asal Slovenia tersebut masih melebar ke sisi kanan penjaga gawang Teja Paku Alam. Persib beberapa kali mencoba serangan lewat sisi sayap mengandalkan kecepatan Febri Haryadi dan Sadi Ramdhani. Peluang sempat diciptakan Persib di menit ke-24 lewat tendangan bebas Luciano Goicoechea namun masih melambung di atas gawang Cahya Supriyadi. Pada menit ke-40, Luciano Goicoechea mendapat peluang emas di depan gawang PSIM setelah terjadi kemelut. Namun sepakannya justru gagal mengarah ke gawang. Persib terus menggempur pertahanan PSIM di 5 menit terakhir. Namun penampilan gemilang Cahya Supriyadi di bawah Mister PSIM membuat Maung Bandung selalu gagal mencetak gol ke gawang Laskar Mataram. Sampai peluit babak pertama dibunyikan, tidak ada gol tercipta dan hasil sama kuat 0-0 tertahan hingga turun minum. PSIM berhasil memecah kebuntuan di menit ke-64 melalui penalti Valente setelah sebelumnya terjadi pelanggaran oleh Julio Cesar. Namun pelanggaran ini sedikit janggal lantaran benturan antara Julio dan pemain PSIM sangat minim. Bahkan jika dilihat secara detail, pemain PSIM nampak seperti melakukan diving. Persib sempat mendapat hadiah penalti di menit ke-71, namun William Barros gagal mengeksekusi dengan baik. Sepakannya melayang tinggi. Persib berhasil mencetak gol di menit ke-96 lewat sundulan kepala Patricio Barricardi dan merubah skor menjadi 1-1. Persib sempat mendapat penalti kedua. Namun sepakan makhluk masih gagal usai ditepis oleh Cahya Supriyadi. Alhasil skor 1-1 tetap tertahan hingga akhir laga. Kembali dirugikan VAR, sosok wasit VAR laga PSIM versus Persib ternyata penuh kontroversi. Persib kembali dirugikan oleh keputusan VAR yang membuat Persib gagal pulang ke Bandung dengan raihan 3 poin. Persib mendapatkan hukuman penalti setelah Julio Cesar didakwa melakukan pelanggaran yang jika dilihat sangat minim benturan. Namun VAR tetap menganggap itu sebuah pelanggaran yang harus direview oleh wasit utama. Sosok wasit VAR yang memimpin di laga ini adalah Tommy Magopa dan Aswardin Lubis. Namun di sini adalah nama Tommy Magopa yang menjadi sorotan utama. Sosok ini ternyata memiliki rekam jejak yang cukup kontroversial. Sebelumnya, wasit Tommy Magopa yang memimpin jalannya laga antara PSBS Biak versus Persib Bandung pada pekan ke-18 Liga 1 2024-2025 menuai sorotan karena keputusannya yang kontroversial. Jalannya laga perdana putaran kedua Liga 1 2024-2025 ini pun bukannya tanpa drama. Satu yang paling menjadi perhatian di kalangan supporter Persib Bandung, yakni kartu kuning untuk Fabiano Beltrame. Saat itu Fabiano Beltrame melakukan pelanggaran keras terhadap striker Persib Bandung David da Silva tepat di depan kotak penalti. Kemudian Tommy Magopa memutuskan untuk menggunakan teknologi video assistant referee untuk mengecek pelanggaran. Setelah mengecek, Tommy Magopa mengeluarkan kartu kuning alih-alih kartu merah untuk Fabiano Beltrame. Keputusan tersebut menjadi kontroversial karena berdasarkan aturan International Football Association Board, VAR hanya boleh digunakan untuk penentuan gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, direct red card bukan kartu kuning kedua atau peringatan, dan kesalahan identitas pelanggar. Keputusan tersebut kemudian membuat tim pelatih hingga ofisial Persib Bandung melayangkan protes keras dari pinggir lapangan. Bahkan kontroversi wasit yang sempat terjadi di laga PSBS Biak melawan Persib Bandung lalu membuat komentator dan pengamat sepak bola Indonesia Yadi Binder Singh alias Bung Binder ikut memberikan sindiran tajam. Ya, saya ketawa sendirian sih setelah saya melihat keputusan-keputusan dari wasit yang diambil di atas lapangan. Bukan di babak pertama, tetapi di babak kedua ya. Dan saya pikir ada baiknya juga manajemen dari Persib Bandung juga melayangkan protes ya terhadap kinerja dari wasit ini. Profesionalisme wasit yang ditunjukkan oleh Tommy Magopa juga sempat dipertanyakan oleh Binder Singh.
Meski punya dua fokus, Persib Bandung berpotensi hat-trick gelar di musim 2025-2026. Memasuki kompetisi musim ini, skuad Maung Bandung dihadapkan dengan dua beban berat. Tak hanya mempertahankan gelar BRI Super League, Maung Bandung juga harus bisa bersaing di ajang FC Champions League tuh. Memasuki awal musim baru, para bobotoh kembali dibuat deg-degan dengan performa Persib Bandung yang terlihat masih mengambang dan jauh dari kata konsisten. Jika menilik catatan musim lalu, Maung Bandung pun sebenarnya sempat tertatih-tatih di pekan-pekan awal sebelum akhirnya menemukan ritme permainan yang membuat mereka kembali menanjak di klasemen. Fenomena ini ternyata bukan hal baru, karena beberapa musim terakhir Persib memang dikenal sebagai tim yang butuh adaptasi cukup panjang sebelum bisa tampil stabil di jalur persaingan juara. Seperti musim ini, di mana skuad Pangeran Biru hanya mampu mengoleksi satu kemenangan dan sekali kalah dari dua laga awal, yang membuat mereka tertahan di papan bawah. Namun bagi sebagian fans justru kondisi ini dianggap sebagai ritual wajib, yang pada akhirnya bakal memunculkan versi terbaik Persib di pertengahan hingga akhir musim. Jika ditarik ke musim 2024-2025, Persib Bandung pada 3 laga awal mengoleksi hasil yang tidak terlalu buruk. Hasil itu Maung Bandung mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan, menempatkan mereka di papan tengah klasemen sementara. Kini di musim 2025-2026, skenarionya agak berbeda. Maung Bandung menang tipis 2-0 melawan Semen Padang, namun langsung tumbang 1-2 saat bertandang ke markas Persijap Jepara. Akibatnya, dari 2 laga yang dimainkan, Persib baru meraih 3 poin saja dan duduk di papan bawah klasemen awal musim. Perbedaan ini cukup signifikan, karena musim lalu setidaknya Persib belum merasakan kekalahan di 3 pekan pertama, sementara kali ini kekalahan sudah datang lebih cepat. Tapi jika melihat pola besar, kondisi terseok-seok ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam perjalanan panjang kompetisi. Persib Bandung dengan memiliki karakter yang cenderung meledak di paruh kedua musim. Faktor adaptasi pemain baru, perubahan strategi pelatih, hingga kondisi fisik skuad sering menjadi alasan utama mengapa Maung Bandung butuh waktu lebih lama untuk menemukan ritme terbaiknya. Hal ini juga berkaitan dengan mentalitas tim yang terkadang baru terbakar ketika persaingan mulai memasuki fase krusial. Meskipun begitu, kompetisi BRI Super League ini masih bergulir panjang, dan tak sedikit yang menjagokan Persib bisa kembali menjadi yang terbaik alias hat-trick. Kali ini dukungan datang dari mantan kiper Persib Edi Kurnia. Ex-kiper yang kini berusia 41 tahun itu menilai Maung Bandung punya potensi besar meski musim ini mereka melakukan perubahan tim. Menurut Edi Kurnia via kanal YouTube Bicara Bola, strategi tersebut diambil karena Pangeran Biru ingin membagi fokus. Nah, mungkin itu bagian strategi dari manajemen, di mana kalau si istilahnya mungkin lokal ketika main di Liga Indonesianya ini gitu kan. Terus kalau di luar ini Lawan juara bertahan, pelatih Van Gastel anggap laga PSIM versus Persib jadi tolak ukur level timnya. Pada pekan ketiga Super League musim ini, PSIM Yogyakarta menjamu Persib Bandung di Stadion Sultan Agung pada Minggu 24 Agustus. Uniknya, pada laga kali ini mempertemukan juara beda kasta. Persib datang sebagai juara bertahan Liga 1, sedangkan PSIM sebagai kampiun Liga 2. Namun, sang pelatih PSIM, Jean-Paul Van Gastel menyebut laga melawan skuad asuhan Bojan Hodak sebagai tolak ukur sejauh mana timnya bisa bersaing di kompetisi Super League. Sebab untuk kembali berada di kasta tertinggi Liga Indonesia ini, PSIM butuh waktu 18 tahun. Maka dari itu, sebelumnya ia pun sangat tak sabar menunggu duel melawan juara bertahan Liga 1. Saya menghormati setiap lawan, terutama jika kami bermain melawan sang juara. Kami harus memberikan mereka semua pujian, tetapi mereka kalah melawan Persijap. Tak hanya itu, Van Gastel menyoroti lini depan Persib yang dinilai berbahaya. Sebut saja William Barros, Ramon Tanke, hingga Dimas Derajat.